Nah, jadi nih dana pensiun. Nah, jadi dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatan produktivitas. Oke, yang pertama ada fungsi dana pensiun. Fungsi dana pensiun yang pertama untuk bagi pekerja. Fungsi yang pertama adalah memberikan jaminan finansial. Nah, fungsi yang kedua bagi pekerja adalah memberikan rasa aman mengenai masa depan. Dan yang ketiga memperoleh hak berupa manfaat pensiun yang besarnya tergantung pada iuran masa kerja dan hasil pengembangan dana. Yeay. Yang kedua ada bagi perusahaan. Nah, yang pertama adalah membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial terhadap karyawannya. Dan yang ketiga menjadi insentif untuk mempertahankan karyawan yang loyal dan bekerja dengan baik. Nah, fungsi utamanya adalah memberikan keamanan finansial di masa tua ketika pendapatan dari pekerja aktif sudah tidak lagi tersedia. Yeay. Peran dana pensiun sangat penting untuk kehidupan seseorang di masa tuanya. Dana pensiun nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat tidak aktif bekerja lagi. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita hidup setelah berhenti bekerja. Nah, selanjutnya ada jenis dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemerintah. Nah, jadi dana pensiun pemerintah adalah dana pensiun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Contohnya BPJS. Dan yang kedua ada dana pensiun swasta, yaitu program pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Dan yang terakhir ada dana asuransi. Dana asuransi adalah jenis dana pensiun yang terkait dengan produk asuransi. Jadi peserta yang membayar premi asuransi dan pada saat pensiun mereka menerima manfaat berupa uang tunai atau dana pensiun per bulan. Yeay. Terima kasih. Nah, dan lembaga pembiayaan bagi masyarakat awam masih asing terdengar, kecuali bagi para perintis di bidang ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan dana atau modal. Sekian, terima kasih. Yang pertama, memfasilitasi investasi. Pensiun memungkinkan individu atau perusahaan untuk melakukan investasi dalam proyek atau aset dapat menghasilkan pendapat di masa depan. Kedua, mengatasi keterbatasan. Dana biaya memungkinkan individu atau perusahaan untuk mengatasi pembatasan biaya yang mereka miliki. Ketiga, modal. Pembiayaan merupakan sumber modal yang penting bagi pengusaha untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Fungsi pembiayaan mengacu pada penyediaan dana atau modal kepada individu, bisnis atau organisasi untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan. Nah, jadi peran lembaga pembiayaan itu adalah fungsinya yang sangat penting yang mendukung perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan dan atau membeli aset barang. Pembiayaan, ada pembiayaan tanpa jaminan, ada pembiayaan pakai jaminan, ada pembiayaan mikro, ada pembiayaan multiguna, dan juga ada pembiayaan syariah. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan sama seperti prinsip kegiatan usaha perbankan dan pasar modal, yaitu prinsip syariah dan prinsip konvensional. Seperti dalam praktik usaha sewa guna atau usaha leasing, pengelola leasing dapat menggunakan sebuah prinsip konvensional dengan memasukkan unsur bunga dalam setiap kegiatan transaksinya.